Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tidak ngeluh seperti lagu rungkat tadi ya. Jadi malam hari ini kita pengen menutup bimbel, ya walaupun kemudian bukan berarti setelah penutupan ini kemudian teman-teman jadi nggak bisa diskusi, masih bisa, masih boleh tanya-tanya, tetap manfaatkan waktu yang ada ya. Jadi tetap boleh konsultasi dengan para pengajar di grup. Baik, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, mari kita tradisikan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah tuntun lisan saya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dimudahkan pemahamannya, mendapatkan pemahaman, dimudahkan nanti ujiannya, lolos sampai akhir, dapetin NIP sesuai dengan cita-cita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, kita sampai di evaluasi belajar SKD tahap 3 terakhir. Saya berharap ini beneran ada manfaatnya. Oke. Nah, dari EBS 2 sudah ada teman-teman yang menghubungi saya eh, bahwa mereka bahkan langsung terkena impact-nya, mereka diisolasi dari segala pengaruh buruk gitu ya, yang artinya eh, there is no choice, tidak ada pilihan lagi bagi teman-teman selain bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik, lolos dengan prestasi yang bagus. Artinya walaupun mungkin teman-teman kalau nggak dapat NIP tahun ini mungkin masih berpikir bahwa nanti saya bisa begini, nanti saya bisa begitu. Oke, itu nggak masalah sebagai plan A atau plan B atau plan C. Tapi ketika teman-teman sedang berjuang di tes CPNS kali ini, tolong serius, tolong sungguh-sungguh optimalkan usahanya dan seolah-olah memang tidak ada pilihan lain selain pasti exam, selain lulus dari ujian ini, gitu ya. Jadi saya sangat berharap dukungan kami para tim pengajar terus-menerus secara moral untuk bisa support teman-teman dalam doa yang benar. Sungguh-sungguh kami doakan mudah-mudahan tidak ada apapun yang bisa menghalangi teman-teman selain memang takdir yang terbaik jika memang teman-teman bukan takdirnya menjadi CPNS tahun ini. Tapi karena ini konteksnya kita berusaha untuk bisa tembus menjadi calon pegawai negeri sipil, maka doa kami yang terbaik adalah teman-teman bisa lulus menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi sekali lagi tolong posisikan seolah-olah tidak ada pilihan selain lolos gitu ya. Tidak ada pilihan selain lolos. Secara teknis kemudian teman-teman hari ini maupun beberapa hari yang lalu teman-teman sudah menghadapi tryout. Nah, tryout ini fungsinya sederhananya, fungsi dari tryout itu hanya untuk menguji sekali lagi, memastikan sekali lagi bahwa apa-apa yang sudah teman-teman pelajari itu memang dipahami dengan baik gitu ya, memang dipahami dengan baik. Kalau kemarin saya sudah singgung TIU, saya sudah singgung TWK, barangkali malam hari ini yang saya jadikan contoh adalah TKP. Jadi Mas Suryono sudah sesuai dengan apa yang Bimbel PAI mau. Beliau sudah buatkan kerangka berpikirnya. Artinya apa? Fungsinya kerangka berpikir ini adalah teman-teman ketika menghadapi tryout itu langsung tahu, oh saya kemudian lemah di pelayanan publik, jejaring kerja atau yang mana. Mana yang perlu teman-teman perbaiki, itulah diperbaiki. Itu fungsinya tryout. Fungsi tryout bukan untuk membuat teman-teman menjadi grogi, panik, takut, dan seterusnya enggak.
Ya, fungsi tryout sekali lagi adalah untuk mengetahui di sisi mana saya harus melakukan perbaikan supaya semangat there is no option tadi, semangat bahwa saya harus lulus itu tadi bisa dikonversi, bisa diaktualisasi dengan tepat. Caranya adalah mengidentifikasi saya sudah kuat, saya sudah menguasai di bagian yang mana saja, saya masih lemah di mana saja. Hubungannya dengan itu, maka teman-teman harus punya time management yang bagus. Jadi kalau mau diambil rata-rata, maka rata-ratanya setiap satu soal, teman-teman itu tidak boleh lebih dari 54 detik untuk satu soal. Ingat, 54 detik untuk satu soal. Ya, jadi Kak Tias itu sudah ngasih contoh misalnya di apa konten-konten TikTok yang di-upload di akun saya, itu kan ada timernya ya. Sehingga teman-teman bisa mengukur kalau saya satu soal sudah bisa 30 detik, 40 detik dan seterusnya. Pokoknya di bawah 54 detik berarti saya sudah time manajemennya sudah betul. Itu satu hal. Yang kedua, dari semua subtes, TKP itu adalah subtes yang kalaupun tidak presisi betul, tetap ada skornya. Sehingga TKP teman-teman harus kerjakan. Hubungannya dengan time management berarti TKP benar salah, teman-teman harus kasih jawaban, harus berikan jawabannya. Gitu ya. Jangan sampai sudah dikasih kelonggaran seperti itu, terus teman-teman tidak mengerjakan apa? Tidak mengerjakan TKP-nya. Ini kan apa namanya? Kesalahan-kesalahan konyol yang sama sekali tidak diperbolehkan. Apalagi kalau tadi semangatnya teman-teman apa? Semangatnya teman-teman adalah mengatakan there is no option selain pass the exam. Ya. Ini zero toleransi. Tidak ada toleransi hanya karena bilang, oh saya nggak tahu, tak pikir TKP itu kalau salah nggak ada nilainya, enggak. Saya waktunya kurang cukup, jadi TKP-nya nggak saya kerjakin, nggak dikerjakan, itu nggak boleh ada alasan itu lagi. Oke, itu fungsinya tryout. Jadi teman-teman tidak boleh mengabaikan itu, ya. Jadi apa namanya, mungkin hanya SKD. Jadi di bimbel PAI kan ada SKD dan SKB. Hanya di SKD saya baru menganjurkan teman-teman banyak apa latihan soal itu saya perbolehkan. Tapi kalau di SKB, SKB-nya karena SKB-nya kearsipan, maka teman-teman jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru berpikir latihan soalnya mana, karena SKB itu sebagian besar, mungkin 99% teman-teman adalah siswa baru yang harus belajar terlebih dahulu. Artinya pemahaman adalah yang utama. Walaupun di sini juga pemahaman itu sangat penting. Kenapa? Karena tadi saya sudah lihat di grup teman-teman, sebagian dari teman-teman itu sudah benar menghadapi tryout termasuk FR, field report, factual report atau apapun teman-teman menyebutnya, itu sikapnya harus tepat. Kenapa? Kalau penyikapan FR teman-teman keliru, maka ini menjadi kontraproduktif. Ya, karena soal itu bukan satu paket, soal itu banyak paketnya. Yang satu sesi saja duduk bersebelahan atau depan belakang saja dapat soal yang berbeda, apalagi beda sesi, beda hari dan seterusnya. Jangan harap teman-teman akan mendapatkan soal yang sama dengan yang sudah tes tadi, gitu ya. Kalau soalnya sama berarti bisa curang dong. Yang bisa curang atau merugikan teman-teman yang tes duluan, gitu ya. Sehingga pegangan bagi teman-teman menurut saya adalah tetap kerangka apa-apa yang sudah diberikan di bimbel ini. Itu tidak boleh lepas.
Pak, bagaimana dengan FR? Itu teman saya sudah tes hasilnya begini dan begitu, yang keluar ini dan itu. Oke, sependek yang kita sudah lihat, FR-nya pun tetap sama seperti kerangka materi yang sudah diberikan. Oke, sehingga tidak ada alasan untuk tidak tahu, tidak ada alasan untuk belum paham. Gitu ya. Jadi gunanya FR itu adalah eh, kalau kalau teman-teman memang mentalnya bagus, silahkan lihat FR. Kalau menurut teman-teman saya orangnya agak kerugian, panikan, dan seterusnya, jangan lihat, tutup mata. Oke, tutup mata, jangan pernah lihat FR. Oke, karena apa? Karena bisa jadi begitu melihat FR, teman-teman tuh malah jadi sibuk. Jadi yang sudah teman-teman susun secara sistematis itu tiba-tiba buyar. Karena apa? Panik, karena tidak bisa mengenali soal itu ada di mana. Ya, kalaupun harus melihat FR, pastikan teman-teman balik lagi ke sini. Oh, itu soal tentang ini. Oh, itu soal tentang ini. Oke. Kalau teman-teman bisa sesantai itu, lihat FR nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak bisa melihat itu, jangan lihat FR. Kenapa? Karena konstruksi skema yang sudah kita bangun ini bisa jadi blank, hilang. Sibuk mencari, kemudian sibuk mencari pemecahan masalahnya, celakanya tanya kepada orang yang tidak tepat. Walhasil panik, terus kemudian celaka lagi, mepet-mepet mau masuk ruang ujian. Blank sudah, ketika blank di ruang ujian, maka sia-sia apa yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi, salah satu tipsnya, begitu mau masuk ruang ujian, kalian hanya boleh memegang kerangka berpikir ini, tiga, tiga itu, TIU, TWK, dan TKP, hanya boleh pegang itu kalau teman-teman perlu. Jangan lihat yang lain. Begitu teman-teman melihat yang lain, rusak struktur pemahamannya, maka ini sangat mengkhawatirkan. Saya khawatir teman-teman begitu masuk ruangan, berada di depan komputer, teman-teman blank. Ini tidak boleh, haram. Kalau ada yang melakukan ini, silahkan dicoba, resiko ditanggung sendiri. Silahkan coba nasib kalian, buka FR sebelum masuk ruang ujian, kalau ngeblank, ya sudah. Saya pokoknya sudah ingatkan. Jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba, monggo saja. Resiko ditanggung sendiri. Ini saya warning keras. Kenapa? Karena ini terjadi dari tahun ke tahun yang diributkan FR. Ya, yang diributkan FR, lalu kemudian seolah-olah menjadi sia-sia apa yang teman-teman sudah pelajari. Jangan ya, Dek ya. Gitu. Jangan. Percaya diri saja. Kalau mau buka FR, pastikan jauh-jauh hari, lalu kemudian eh, itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa oh itu ada di TIU misalnya di bagian analisis, oh itu TIU figural, oh itu numerik, oh itu TIU silogisme, oh itu TIU analogi misalnya gitu, oh itu TWK nasionalisme, oh itu TWK gitu ya. Kalau udah gitu udah selesai. Jangan lari kemana-mana. Oke ya, saya kira itu bisa dipahami dengan jelas. Nanti kalau mau ada pertanyaan setelah saya selesai. Satu slide lagi. Setelah FR, maka yang terakhir adalah ketahui batasnya. Jadi, tryout 1 dan tryout 2, beberapa orang japri saya sakit. Saya tidak tahu sakitnya persisnya kenapa, tapi saya khawatir penyebab sakitnya adalah teman-teman tidak tahu batas kemampuan diri, kemampuan fisik kalian. Gini ya teman-teman ya, betul bahwa there is no option, tapi tes CPNS itu bukan pertarungan hidup mati. Ya, ini bukan pertarungan hidup mati, maka kenalilah batas dirimu. Kenalilah batas dirimu dalam arti gini,
Saya kan sejak awal bilang prestasi itu adalah tradisi, maka teman-teman itu harus nyicil pelan-pelan, diakumulasi, mengakuisisi pengetahuannya pelan-pelan, mengasah, mengupgrade skillnya pelan-pelan, dilakukan secara konsisten. Jangan digeber habis, lalu kemudian pas hari H malah sakit, itu jangan sampai gitu ya. Jadi saya ingat perumpamaan yang bagus dari atlet atlet pemanah itu. Latihan lomba manah itu kan cuman berapa menit gitu ya. Cuman ketika sudah lomba itu sudah di lokasi, tarik busur panah, pastikan selesai, pastikan sempurna, ikuti apa-apa, lalu shoot, jepret, selesai. Tapi untuk berapa menit itu latihannya itu kan bulanan, bahkan tahunan, ya. Artinya dia melakukan seluruh upaya untuk melakukan uh, untuk memenangi kompetisi yang hanya berapa menit itu dengan sangat sabar, dengan konsistensi, dengan persisten yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman tahu batasnya. Oke, dengan sholat tahajud, tapi bukan berarti kemudian sepanjang malam tidak tidur. Oke, belajar terus-menerus, tapi bukan berarti jadi lupa makan, nggak makan sama sekali gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa kita sebagai manusia setidaknya punya 3 komponen. Satu, fisik butuh makan. Dua, jiwa butuh asupan rohani. Tiga, akal yang hardware-nya otak butuh knowledge atau pengetahuan gitu ya. Makanya teman-teman butuh belajar. Jadi tiga-tiganya tolong diseimbangkan dan tahu batas. Jangan mentang-mentang ini seolah-olah apa namanya, bukan seolah-olah, mentang-mentang ini memang sangat penting terus kemudian teman-teman ngepushnya terlalu keras. Memang harus kerja keras, tapi setiap orang punya batas toleransinya masing-masing. Jadi, tolong perhatikan, seimbangkan 3 komponen itu. Eh, Kalau kurang paham, silahkan tonton EP 1, 2, dan 3. Jadi, H-1, H-2, H-3. Teman-teman, kalau sempat, tontonlah EBS-nya, praktekkan, lalu kemudian sekali lagi saya mengingatkan, jangan hanya andalkan kemampuan otot dan otak, tapi juga andalkanlah kemampuan doa, doa siapapun, orang tua, doa diri kalian sendiri, doa orang-orang yang telah berbuat baik pada kalian, itu penting. Eh, Sampaikanlah, mintalah doa kepada mereka, eh, pastikan dengan baik, pastikan dengan lega hati, sehingga teman-teman mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan doa doa kita semua yang mendukung, mensupport teman-teman, ada yang diijabah, ada yang dikabul, sehingga teman-teman dimudahkan usahanya, dilancarkan dan lolos sampai akhir. Sampai sini saya kira saya cukupkan. Kalau teman-teman ada yang mau uh, berkomentar, konsultasi, bertanya atau apapun lah ya, menyampaikan keluh kesahnya, saya persilakan angkat tangan terlebih dahulu, kemudian open mic-nya. Monggo teman-teman kalau mau ada yang disampaikan. Atau mungkin karena ini sesi terakhir adalah TKP, mungkin kalau belum ada yang angkat tangan, mungkin saya berikan waktu dulu untuk Mas Suryono untuk jika ada yang mau ditambahkan, monggo. Kalau enggak, teman-teman silahkan raise hand, kemudian open mic-nya. Saya persilahkan. Mungkin Pak Guru sedikit. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk teman-teman, untuk khusus kasus TKP, eh, saya kembali lagi merekomendasikan teman-teman untuk pegang kerangka. Mengapa demikian? Sesungguhnya eh, mungkin dari FR yang sempat agak membuat goyang itu, tadi Pak Guru sudah mengingatkan, sesungguhnya semua ada di dalam apa namanya setiap elemen yang saya sudah sajikan dari materi per materi.
Kemudian saya sudah memberikan pengarahan buat teman-teman dan rekan-rekan untuk melekatkan pengetahuan itu melalui kerangka ini. Bahkan dari sebelum belajar saya merekomendasikan untuk membacanya agar kemudian nanti ketika soal-soal yang sifatnya baru, kemudian ini yang benar tadi Pak Guru sampaikan, semua TO itu kan hanya untuk mengukur, bahkan bisa juga itu sebenarnya soal juga untuk menambah ketebalan pengetahuan. Tetapi ketika nanti teman-teman sudah benar-benar mengikuti tahapan dari awal sampai akhir yang saya sampaikan, sesungguhnya itu sudah sangat cukup untuk memberikan apa ya, konklusi pikir yang kemudian nanti ketika ada soal apapun, insya Allah saya dengan hakul yakin, yang penting teman-teman tidak usah panik, itu bisa, karena kan sesungguhnya crack-cracknya itu ada dari setiap elemen yang ada dari setiap apa indikator yang saya sajikan. Jadi Pak Guru, di akhir ini saya menyemangati teman-teman, kiranya tidak usah tengok kanan kiri pakai topi kuda untuk tetap menggunakan kerangka ini. Insya Allah walaupun soalnya itu mungkin dibuat panjang ataupun dibuat pendek, implementatif kan saya sudah melatih yang sifatnya sikap, yang sifatnya implementatif. Jadi itu hanya untuk skema pikir, oh ini ada keterpeluangan untuk soal itu keluar dalam bentuk yang sifatnya narasi, sifatnya sikap, ketegasan, ataupun di kasus seperti itu. Jadi mungkin dari saya seperti itu, hanya bisa menambah keyakinan teman-teman agar lebih siap totalitasnya seperti itu. Karena sesungguhnya TKP itu pembentukan karakter yang sesungguhnya semua sudah tersaji di dalam undang-undang yang di permulaan sebelum kita belajar itu yang saya sudah paparkan. Jadi itu Pak Guru, terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni ada yang mau disampaikan? Atau teman-teman silakan. Mungkin teman-teman aja dulu mau menyampaikan apa? Silakan teman-teman. Ayo, kalau ada yang mau mengungkapkan unek-unek, silakan teman-teman. Ya, ya. Silakan nanti uh, jangan sampai. Jadi gini ya teman-teman ya, saya berharap grup tetap hidup, grup tetap masih ada diskusi, apalagi ya untuk teman-teman yang masih punya waktu, tolong dimanfaatkan ya, tolong dimanfaatkan waktunya. Kalau ada yang kurang apa, tanyakan saja, seperti aturan main grup kita. Jadi jangan karena kelas sudah berakhir terus teman-teman jadi apa melupakan grup ini, karena grup ini saya berharapnya terus menemani teman-teman sampai ujian, setidaknya paling kurang sampai ujian, sehingga teman-teman itu nggak nggak merasa sendiri untuk menghadapi tantangan, challenge, peperangan, pertempuran ujian ini. Ada yang tadi udah open mic, barangkali siapa? Silakan. Kecapean ya kayaknya ya. Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, biasanya kalau saya sudah mau nutup terus biasanya tuh jadi mau open mic. Oke. Kalau cukup, ya saya cukupkan karena memang kalau berlebihan muntah juga lelah ya. Intinya teman-teman eh, yakinkan diri kalian, kuasai materinya, lalu kemudian hadapi ujian dengan kepercayaan diri. Saya sudah bolak-balik ngomong ya, bagaimana cara mencapai kepercayaan diri itu teman-teman pasti sudah tahu gitu ya. Saya kasih kesempatan terakhir, teman-teman kalau mau ada yang disampaikan, saya persilahkan. Atau Mbak Tias, ada yang mau disampaikan? Sebentar, Mas Randy dulu berarti. Silakan. Baik, mohon izin Pak Guru, mungkin Silakan. sedikit meng-highlight ucapan Pak Guru tadi tentang field report.
Ini sepengalaman saya sebagai lulusan 2016 yang kebetulan menghadapi ujian nasional itu dengan 20 paket soal tuh. Ya. Jadi memang kalau bisa mungkin jangan terlalu terpaku sama field report karena nanti biasanya secara psikis kita bakal ngerasa oh yang keluar ini aku belajar yang ini aja deh gitu. Nah itu biasanya jadi kesalahan utama karena berpikir bahwa oh yang ini aja dapat hafalan pasti aku juga dapat hafalan karena di dua pengalaman saya sebelumnya kami satu ruangan dan satu sesi kebetulan Pak dengan jabatan yang sama pada waktu itu. Di 2021 saya banyak dapat hafalan, teman di sebelah saya banyaknya dapat implementasi, pengamalan dan segala macam. Terus kemudian di 2023 saya banyak dapatnya implementasi, tapi yang persis di sebelah kiri saya itu dapat hafalan. Makanya itu yang perlu di-highlight bahwa memang untuk ujian SKD ini pasti panitia sudah menyiapkan lebih dari ratusan paket soal karena kalau memang ada kesamaan sudah pasti ada kemungkinan kecurangannya gitu. Itu sih Pak Guru mungkin yang bisa saya highlight sedikit. Ya, terima kasih. Jadi sekaligus saya menambahkan ya. Jadi kalau di dalam mungkin teman-teman yang sarjana pendidikan mungkin ngerti ya taksonomi Bloom. Jadi memang ketika kita belajar itu kan tingkat pemahaman berbeda-beda. Maksudnya level penguasaan materi itu ada level-levelnya. Apa dampaknya pada soal? Dampaknya pada soal maka ada variasi soal. Gitu ya. Masalahnya adalah si komputer itu tidak mengenali itu. Jadi variasi soalnya pertama variasi pemahaman itu pertama adalah mengenali. Oh, apa yang disebut dengan jejaring kerja misalnya gitu ya. Kemudian bisa memahami, kemudian bisa menganalisis, terus kemudian bisa mengevaluasi, terus kemudian bisa membuat inovasi. Itu kan ada level-level pemahaman. Maka dari setiap level pemahaman ini, untuk satu bahasan itu setidaknya bisa dibuat 5 level kesulitan. Tingkat kesulitannya berbeda dalam 5 level kesulitan paling kurang. Sehingga varian soal untuk satu jenis saja itu paling kurang bisa 5 level, 5 jenis soal. Jadi misalnya pelayanan publik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari ini aja sudah ada 25 jenis tingkat kesulitan. Dari 25, kalau opsi pilihan gandanya dirubah lagi menjadi soal, maka menjadi 25 kali 5, 75 soal. Itu paling kurang. Kalau satu soal dimodifikasi. Kalau setiap sub bahasan ini menjadi 10 soal, maka 75 kali 10, 750 macam soal. Mati nggak kita suruh tebak-tebakan. Terus kita celakanya pegangan sama FR. Nah, ini kan betapa konyolnya kita, gitu loh maksud saya. Ya, kalau teman-teman mau hitung-hitungan probabilitas, hitung-hitungan kemungkinan tuh cara ngitungnya kayak gitu teman-teman. Itu kenapa saya cenderung setiap peserta bimbel mau ujian, saya sangat tidak menganjurkan untuk melihat FR. Karena apa? Karena baru satu sub tes saja kita harus menebak 750 varian soal setidaknya. Mati kita. Lalu subtesnya ada 24, 750 kali 24. Kita mau tebak, gimana caranya? Nggak bisa. Maka satu-satunya yang mungkin untuk dilakukan adalah pahami materinya, kemudian 750 varian jenis soal kali 110 itu mau diapa-apakan, teman-teman tetap pede. Ya. Menurut hitung-hitungannya, 750 kali 110 too many. Kakean bahasa Jermannya kan gitu ya. Sudah, tutuplah itu FR. Kalau mau tegaskan gitu. Ya. 750 kali 110 lalu kita suruh menebak soal yang mana yang akan keluar, mati kita. Oke.
nggak bisa kayak gitu cara menghadapi ujian. Maka bimbel ini, teman-teman ikut bimbel ini, harapan saya adalah teman-teman itu berpegang pada cara berpikir yang waras. Ya, cara berpikir yang waras itu gimana, Pak? Cara berpikir yang waras itu adalah dengan cara memahami materi dan sangat siap dengan semua varian soal yang akan dibolak-balik, dikocok, di apapun itu, yang penting pemahamannya sesuai dengan materi. Ya, apapun sistemnya, mau pakai mesin learning, mau pakai RNG, mau pakai apapun, bebas, gitu ya. Yang saya menduga adalah karena si sistem tidak bisa mengenali taksonomi Bloom tadi, ya dia hanya ngacak yang ngacak aja, gitu ya, yang 100% teracak itu. Jadi dia tidak dibuat setiap komputer di setiap satu nomor itu terdiri dari 5 atau 6 tingkat kesulitan, nggak kayak gitu ternyata, gitu ya. Kan kalau mau fair kan sebetulnya setiap satu paket soal 110 itu terdiri dari 5 level kesulitan, kan nggak gitu cara mikirnya ternyata. Pokoknya dia mengacak 100%. Ya seperti itu jadinya. Terus kita suruh tebak-tebakan mati kita. Nggak bisa gitu. Itu kenapa saya kenceng field report, factual report apapun namanya itu, FR itu jangan dijadikan patokan. Oke? Yang dijadikan patokan oleh kita adalah kerangka pikir dari setiap subtes. TIU, TWK, dan TKP itu ada kerangkanya, teman-teman kuasai itu saja. Ya, jadi 110 kali 750 dikocok sama komputer, kita suruh nebak, enggak. Gila kita itu, bro. Kayak gitu caranya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mbak Tias ada di sini, kalau mau ada yang mau disampaikan, atau Mbak Yuni silakan. Ini semuanya udah pada ngasih nilai belum ya? Belum ya? Mungkin di grup kali, saya belum lihat grup. Gimana? Coba silakan. Saya lihat sih dari beberapa yang dilihat sih anggap aja yang ngasih sampel lah ya. Ya, saya cukup agak ada pengharapan dikit ya. Saya lihat ini semua di atas nilai ambang batas ini yang ngasih. Bisa top score sih kalau misalnya misalnya nih ya, kan saya mengilhami nih jalan pemikiran, menelusuri tanggapan dan message pribadi ke saya. Ya perlu 2-3 bulan lah bisa TIU-nya top score lah menurut saya ya. Karena kan dari pertanyaan kalian, dari apa yang kalian ajukan ke saya itu saya kelihatan nih orang sebenarnya nggak paham, ikutan doang, yang penting gue masuk kelas. Apaan sih ini kelas gitu? Ada yang kira-kira aku menangkapnya begitu, apaan sih ini orang gitu ya. Ada yang kayak lu mah emang ngerti gitu kan, lu mah emang ngerti ya, gue kan kagak ngerti gitu. Ada yang begitu, saya lihat kondisi psikologisnya. Ya tapi miss juga sih ya hari ini, lumayan sih kan NAB-nya 85 ya kalau nggak salah Tio. Ini semua kalian di atas nilai ambang batas gitu. Lumayan lah ngereok dikit ya. Tapi kalau misalnya tadi saya harapannya, kalau misalnya nih ya saya menganalisa yang saya hadapi ya, persoalan yang saya hadapi itu kalian semua, dengan target sih kayaknya nih untuk bisa top score ya kalau saya ngajarin, mungkin tambah 2 atau 3 bulan top score lah Tionya, mungkin ya. Jadi maksudnya udah the best lah kalian tuh. Jadi mau Tionya kayak gimana diputer balik ya, atau kalian juga kebalik sambil mengerjakannya, wah itu udah top score menurut saya gini aja udah lumayan sih untuk waktu sebulan ya, dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang menurut saya ya ampun nih orang. Ya saya jujur aja ya, ya orang nanya begini, yang bener aja, rugi dong, kira-kira begitu kan. Nggak lolos ini mah, dari pertanyaannya aja udah kelihatan nggak lolos nih mah. Aduh, tapi ya oke lah, saya cukup bahagia dikit ya. Walaupun perlu lebih maksimal lagi gitu. Harapan saya sih teman-teman nanti TIU-nya berapa sih? 5 kali 5, 175 ya? Maksimum berapa TIU? Halo? 170.
Iya, 105 ya. Ya, 175. Bukan meremehkan ya, tapi setidaknya harapan saya ya 130 dapat lah. Bukan meremehkan ya. Untuk waktu yang sebulan ya, dengan kondisi pertanyaan, saya analisa pribadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dengan tanya jawab yang sudah muncul, minimal ya 130 udah hebat sih. Ya, harapan saya kalau bisa 150 ya, teman-teman ya. Oke, semangat. Itu aja sih dari aku. Banyak Ya, latihan soal lagi. Oke. baik. Baik, Katia, terima kasih. Mbak Yuni, ada? Ya, kalau dari saya apa ya? Sebenarnya udah sering sih di grup ya, teman-teman. Kalau dari TWK, memang dari TWK ini nggak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa teman-teman tidak bisa hanya mempelajari kulitnya saja ya, karena memang dari setiap kulit itu ada bentukan dagingnya, tulangnya gitu ya, ada rangkanya. Ya, semua hal yang terkait di bawah jaringan kulit itu ya, teman-teman. Artinya gini, teman-teman, bahwa pengertian atau materi yang memang dari TWK ini ya, teman-teman, tidak bisa lepas dari sejarah ya, tidak bisa lepas dari prosesnya gitu kan. Seperti saya bilang tadi, soal-soal TWK CPNS ini itu lebih kepada implementasi ya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang terkini gitu ya. Nah, itu yang keluar di prediksi saya keluar di soal-soal TWK CPNS karena memang itu sesuai dengan regulasinya ya teman-teman. Jadi kalau implementasinya aja teman-teman tidak paham, bagaimana bisa menjawab soal gitu ya. Kalau teman-teman tidak memahami sejarahnya, kalau teman-teman tidak memahami prosesnya, eh, untuk mengcover itu semua ya, sejarah itu panjang sekali. Sedangkan kita pertemuannya aja baru berapa kali Rabu mendongeng gitu ya teman-teman ya. Jadi harapan saya adalah sebenarnya hmm, adanya kreativitas dari teman-teman ya. Kreativitas ini artinya sumber sejarah, sumber informasi itu tidak hanya dari Bimbel PAI ya. Teman-teman bisa akses dimanapun dalam buku sejarah, dalam buku-buku pintar lah ya, yang kalau dulu ada sebutannya buku pintar. Dari Google juga kan bisa diakses segala macam gitu ya. Jadi teman-teman jangan puas diri dengan informasi yang ada di Bimbel PAI. Oke, secara struktur kita sudah arahkan gitu ya. Tapi kita harus bisa mengkayakan diri kita dengan semua sejarah yang terkait di dalamnya gitu ya teman-teman ya. Itu apalagi ya? Paling itu sih ya, memang harus daya ingatnya yang kuat di TWK ini. Banyak teman-teman yang terkecoh ya. Kalau di TV itu kan ada namanya premis 1, premis 2 gitu ya. Artinya kita tuh harus memahami setiap kalimat yang memang menjadi clue ya untuk menemukan jawabannya. Nah, kalau di TWK ini teman-teman seperti saya bilang, teman-teman harus bisa sepakat dengan pernyataan yang menjadi pembuka acaranya, pembuka pertanyaannya gitu ya. Informasi apa yang disajikan di TWK itu disepakati dulu arah soalnya kemana gitu ya. Ini mau ke arah integritas kah, ini mau ke arah nasionalisme kah gitu kan. Nah, untuk bisa mendefinisikan itu, teman-teman harus kuat dulu dengan terminologinya, dengan pengertiannya, dengan definisinya. Seperti saya bilang ya, kalau teman-teman sudah memegang 3 hal ya, pertama definisi atau pengertiannya, yang kedua nilai-nilai atau ciri-cirinya, yang ketiga tujuan atau hasilnya, gitu ya. Kalau teman-teman sudah memahami 3 hal ini, 3 kunci ini dari setiap materi TWK,
Saya yakin ini sudah cukup membantu ya. Sudah cukup membantu. Kayak di integritas lah. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang memiliki nilai jujur, keberanian, tegas, disiplin waktu gitu ya. Jadi segala hal yang berkaitan, ini kenapa suaranya begitu ya? Nah, segala hal yang berkaitan kalau ada soal dibolak-balik, oh ini nilai-nilai seseorang tuh ini gitu ya. Oh ini yang mau dipertanyakan personal orangnya. Oh ini yang mau dipertanyakan instansinya nih. Oh ini mau yang dipertanyakan pimpinannya nih gitu ya. Nah, nilai dari integritas itu apa? Teman-teman harus tahu integritas itu pengertiannya apa. Nah, kalau orang sudah berintegritas, tujuan dan hasil yang dicapai itu apa sebenarnya gitu ya. Jadi 3 kunci ITWK, teman-teman. Teman-teman harus kuasai dulu gitu ya. Nanti mau soal berikutnya, yang ini merupakan perwujudan nasionalisme. Nasionalisme apaan ya? Ciri-ciri nasionalisme tuh apa? Ciri-ciri orang yang punya rasa nasionalisme tuh seperti apa? Terus kalau orang udah punya rasa nasionalisme bakal jadi apa sih negara ini gitu kan? Nah, itu harus teman-teman resapi dulu gitu ya. Pondasinya itu dulu. Nah, nanti ketika ketemu sama soal, ada satu kalimat pembukanya nih. Teman-teman bisa sepakati. Begitu ada kalimat, oh iya, oke, saya sepakat di kalimat pertama. Lalu nanti di kalimat kedua, oke, saya sepakat di sini. Jadi begitu nanti dimasuk ke soalnya, apa yang diminta, teman-teman sudah paham gitu. Oh, aku udah tahu nih arah pertanyaannya kemana. Oh, aku udah tahu nih jawabannya apa. Kalau ini A, B, C, D, E, ini iya. A iya, B iya, C iya, D iya. Oh, E nih yang tepat nih. Karena apa? Sudah terwakilkan dari A sampai D sudah terwakilkan gitu semuanya. Semua ada di E gitu. Jadi mudah sebenarnya gitu teman-teman ya. Ini saya lihat nilai-nilai TWK hanya berapa peserta yang memang itu lagi yang memang nilai TWK-nya bagus ya. Karena memang saya lihat sehari-hari ya, dan nurut sama saya. Artinya dia memaksimalkan apa yang kurang dari bimbel PAI gitu ya. Saya memang minta request tolong rajin mencatat, tolong rajin mencari informasi, tolong rajin meringkas, jangan hanya dari bimbel PAI dan itu dilakukan. Nah, hasilnya apa yang saya suruh, hasilnya dari apa sikap dia yang patuh itu, ya stabil nilai TWK-nya gitu ya. Stabil di situ. Jadi hanya itu Pak Guru yang bisa saya sampaikan. Arahan clue-cluenya, tips dan triknya sudah saya arahkan gitu ya. Memang tidak bisa untuk TWK ini tidak bisa hanya untuk memahami, tapi perlu dari personal diri kita sendiri untuk lebih memaksimalkan waktunya, memaksimalkan antusiasnya, memaksimalkan rasa penasarannya, bahwa tidak cukup dari sini saja eh, informasi yang informasi yang bisa dipelajari di TWK gitu loh. Nah, orang-orang yang memang mengikuti saran saya, peserta yang mengikuti saran saya, ya terlihat ya hasilnya gitu. Karena memang TWK tuh itu gitu loh ya. Yang dibutuhkan dari orang-orang peserta yang mau mempelajari TWK yaitu kuat di hafalan, memaksimalkan mencari informasi, terus skemanya yang seperti saya bilang, 3 kunci itu definisinya harus paham, nilai-nilai dan ciri-cirinya harus paham, dan tujuan serta hasilnya juga harus memahami. Jadi memahami materi nasionalisme apapun itu terbantu untuk menyepakati prinsip-prinsip dari setiap kalimat. Ya, itu sih Pak. Ya, baik. Ini kalau saya lihat dari laporan teman-teman, ada Mbak Dini yang skornya bagus, mungkin bisa sedikit sharing kalau berkenan. Sharing ke teman-teman kira-kira bagaimana tadi pas exam-nya, beat the market-nya gimana caranya, ngebit soalnya itu gimana. Mbak Dini mungkin kalau berkenan open mic-nya, karena dari laporan yang masuk sepertinya nilainya lebih bagus nih. Coba boleh sharing pengalamannya sebagai
perwakilan dari peserta coba sebelum kita akhiri. Monggo. Baik, Pak. Silakan Mbak Dini. Ya, sebelumnya kalau Agak dari kenceng saya dikit. sendiri sih ikutin saran dari pengajar ya, Pak. Jadi Ya, kayak sering latihan soal gitu, terutama TIU. Karena kalau di TIU sendiri kan emang mesti kita banyak latihan. Kalau misalnya udah tahu rumusnya doang, tapi nggak dipraktekkan, jadi sama aja kayak bohong gitu ya, Pak. oke. Nggak bisa maksimal itu buat ngerjain soalnya. Terus kalau untuk yang lain ya sama sih, Pak, sama itu sering-sering latihan hal jadi biar terbiasa aja sama konsep pertanyaan dan jawaban yang mungkin keluar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi eh, terbiasa tuh polanya begini. Misalnya TKP ya, TKP. Pertanyaannya kan seringkali jebakannya gini. Sebelum sampai dengan opsi pilihan ganda, teman-teman akan dikondisikan pada posisi teman-teman itu sebagai staff atau sebagai tim leader atau pimpinan. Maka pilihannya harus teman-teman sesuaikan. Sebagai staff sikapnya apa, sebagai pimpinan sikapnya apa. Itu nggak boleh salah opsi. Misalnya gitu ya. Untuk TWK, maka teman-teman harus eh, misalnya tontonlah EBS 2 kemarin, saya kasih time frame. Kalau kalau kemudian soalnya berbentuk implementasi, maka teman-teman time frame sejarah itu menjadi konteks sejarah. Kemudian dari konteks sejarah itu teman-teman tahu bahwa misalnya ya dalam time frame 1908 sampai dengan 1928 itu bagaimana pergerakan terjadi, maka dalam praktek nasionalisme implementasinya kayak apa, kan gitu. Kemudian apa namanya, seluruh time frame itu dipahami, terus kemudian teman-teman akan tahu bagaimana setiap proses yang terjadi, entah itu BPUPKI, entah itu PPKI, entah itu rumusan Pancasila, entah itu rumusan Undang-Undang Dasar, apa isinya pembukaan, apa isinya batang tubuh, apa isinya pasal-pasal dan seterusnya. Jadi berdasarkan itu semua teman-teman tolong turunkan ya. Mbak Eva juga ini yang cukup konsisten, boleh Mbak Eva disampaikan gimana triknya? Ada Mbak Eva? Masih ada di sini? Iya, Pak. Ya, Ya, ada Pak Guru. Sedikit sharing ya teman-teman. Kalau cara belajar saya sih, TWK itu ya banyakin nyatet aja seperti yang disampaikan Kak Yuni. Terus dari apa yang disampaikan Kak Yuni itu akan saya tambahkan informasi mungkin seperti kemarin pasal-pasal yang disampaikan Kak Yuni itu sedikit saya kasih garis besarnya supaya lebih enak untuk menghafalnya. Terus saya kasih singkatan-singkatan seperti itu untuk menghafal lebih gampang. Kalau Pak Guru bilang sih ada jembatannya untuk menghafal. Kalau untuk yang TIU sama seperti Mbak Dini juga sama yang disampaikan Kak Tias, lebih banyak latihan aja karena kalau kita tidak pernah latihan, hanya mengenal materi saja, pastinya juga akan kesulitan nanti. Kalau semakin banyak latihan dan menemukan banyak soal, pastinya kita akan terbiasa. Dan TKP, seperti pesannya Pak Suryono, bahwa kita harus memahami konsepnya dulu. Kalau konsep itu atau materi kita sudah pegang, baru nanti soal bentuk apapun kita akan tahu ciri khasnya. Itu saja Pak Guru, terima kasih. oke. Oke, baik ya. Saya kira karena ini sudah mendekati jam 10, kita akan akhiri ya. Kita akan akhiri. Terakhir sekali, saya ingin memesankan pada teman-teman, grup ini tolong jangan langsung ditinggalkan begitu pelajaran semua selesai. Ya, minimal setiap teman-teman mau ujian, mintalah dukungan, semangat, doa, motivasi pada teman-teman satu grup, sehingga kita semua berasa saling dukung. Kalau ada entah teman-teman terjebak pada lingkungan yang tidak kondusif, eh, bikin suara-suara bising, bikin opini-opini negatif di sekitaran teman-teman, abaikan dulu. Tangkap vibrasi positif yang ada di grup, ya, jadikan itu semangat. Buktikan bahwa
apapun yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, gitu ya. Semua lakukan dengan baik, jangan lupa seimbangkan semua kebutuhannya, jangan sampai jelang ujian malah jangan jadi sakit, jangan jadi drop gitu ya. Pokoknya teman-teman coba H-1 jangan buka materi lagi. Kalau teman-teman harus memutar ulang, menurut saya, saran saya putarlah HBS. Sebelum masuk ruangan, jangan lihat yang lain-lain, kecuali yang boleh dilihat hanya satu, kerangka. Ya, jangan masuk ujian masih lihat FR, masih lihat lain-lain, jangan. Jadi kalau mau berlatih sekarang, berlatihlah sekarang. Berlatih itu tempatnya membuat kesalahan. Ketika ujian sudah tidak boleh membuat kesalahan lagi. Itu ya. Tidak apa-apa capek, tidak apa-apa lelah, tidak apa-apa penat, bosan dan seterusnya. Nggak apa-apa. Tanamkan pada diri kalian ini hanya sebentar. Menikmati hasilnya lebih lama. Jadi fokuslah pada prosesnya. Jangan mau dibelokkan oleh godaan-godaan yang lain dulu. Ya. Sekali lagi, kalau perlu isolir diri kalian dari semua pengaruh buruk. Ya, balik lagi ke slide awal, there is no option. There is no option selain pass the exam. Ya, walaupun catatannya teman-teman harus tahu batas. Jadi jangan sampai karena tes ujian terus jadi tipes gitu ya, nggak boleh. Oke, saya kira itu EP 1, 2, 3 pegang saja, yakin sama apa yang sudah kita berikan. Kalau perlu latihan, latihanlah. Kalau perlu, buatlah soal sendiri, jawab sendiri. Gitu ya, bobotnya sudah kita ukur, nggak usah bikin bobot pakai soal olimpiade. Itu namanya mempersulit diri sendiri. Oke, cukuplah dengan apa yang sudah diberikan, bobotnya sudah diukur sehingga teman-teman tidak perlu mempersulit diri sendiri, mentang-mentang pengen maksimal lalu kemudian pakai soal olimpiade, itu nggak perlu. Saya kira itu. Terima kasih kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Sekali lagi, jangan tinggalkan grup. Kalau butuh dukungan support, sampaikan di grup. Kalau ada yang bingung, tanya ke pengajarnya. Tulis sesuai dengan rules yang sudah kita sepakati. Saya tutup. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.